Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Shihabuddin Abul Fadl Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri fi kitabihi Bulughul Maram rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Hadis pertama ya. Hadis kedua. Baik. Hadis yang kedua. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu ats-tsalatsatu wa sahhahahu Ahmadu, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air pada hakikatnya adalah suci dan mensucikan. Suci mensucikan itu diistilahkan dalam ilmu fikih apa namanya? Air mutlak. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Dikeluarkan oleh imam yang tiga dan dinilai sahih oleh Imam Ahmad. Tiga orang, siapa tiga orang berarti? Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi asal semua air itu suci. Ada 7 air yang suci mensucikan. 3 dari langit, 4 dari bumi. 3 dari langit siapa? Hujan. Yang kedua embun. Yang ketiga salju. 4 dari bumi, apa itu? Sungai. Yang kedua laut. Yang ketiga mata air atau sumber. Yang keempat sumur. Apa bedanya sumber dengan sumur? Kalau sumber keluar sendiri. Kalau sumur digali. Itu perbedaannya. Kalau sumber keluar sendiri, tapi kalau sumur digali. 7 macam air tadi itu suci dan mensucikan. Itu asalnya. Ya. Hadis yang ketiga. Wa an Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a
la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatimin. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun jua kecuali oleh sesuatu yang dapat mengubah bau, rasa dan warnanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dianggap lemah oleh Abu Hatim. Nah, jadi kalau air itu masih asalnya seperti yang kita sebutkan 7 macam tadi, 3 dari langit, 4 dari bumi. 3 dari langit itu hujan, salju, embun. 4 dari bumi adalah sungai, sumur, sumber, ya, dan laut. Semuanya totalnya 7. Itu suci, mensucikan. Tapi kalau ada kena benda ini terbagi 2. Ada benda yang suci, ada benda yang najis. Kalau benda yang suci seperti sabun, seperti apa lagi? Cat. Kejatuhan ke dalam air tadi. Ada air 1 ember tuh, kamu ambil air di bak situ 1 ember. Boleh enggak air itu dipakai berwudu? Mandi wajib, mandi sunnah boleh tidak? Pakai istinja boleh tidak? Tapi kemasukan di situ sabun cuci atau sabun mandi atau sabun cair. Berubah baunya bau sabun airnya. Atau warnanya yang tadi jernih berubah menjadi butek, menjadi keruh karena ada air sabun tadi. Atau rasanya rasa sabun. Atau 3-tiganya berubah, warnanya, baunya, rasanya berubah. Maka air yang di ember tadi ini boleh nggak dipakai berwudu lagi? Tidak boleh. Boleh nggak dipakai istinja lagi? Tidak boleh. Boleh nggak dipakai untuk mandi junub lagi? Tidak boleh. Air ini disebut namanya air mutaghayyir, suci tapi tidak mensucikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bendanya najis. Ada air 1 ember. Lalu kamu umpama habis megang tahi sapi. Kemudian tangan tadi masuk ke dalam ember. Berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Apa hukum air tadi? Najis atau tidak? Najis. Boleh dipakai berwudu? Tidak boleh. Mandi wajib, mandi sunnah? Tidak boleh. Istinja? Tidak boleh. Nah, lalu bedanya di mana? Yang tadi pertama bendanya suci, yang kedua bendanya najis. Sama-sama merubah air, sama-sama tidak bisa dipakai berwudu, sama-sama tidak bisa dipakai istinja, mandi junub dan seterusnya. Tapi ada nggak perbedaannya di sini?
Apa perbedaannya? Kalau benda yang suci tadi ya masuk ke air sampai merubah warna, bau, rasanya, air itu tidak bisa dipakai berwudu, mandi wajib, mandi sunat, tapi boleh dipakai untuk yang lain. Untuk siram mobil boleh nggak? Untuk nyuci motor boleh nggak? Untuk nyuci baju boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bendanya itu benda najis, tahi ayam, tahi sapi, masuk ke dalam air, berubah warna, rasa dan baunya, apalagi kurang dari 2 kulah, boleh nggak dipakai berwudu? Mandi wajib, mandi sunnah, istinja, disiramkan ke baju boleh nggak? Disiramkan ke motor, ke mobil boleh nggak? Nggak boleh. Motor, mobil dan apa saja yang disiramkan dari air yang najis tadi, maka mobil, motor, mobil dan lainnya menjadi najis. Di situ perbedaannya. Mudah dipaham kira-kira? Hadis yang keempat, walil Baihaqi, dan hadis diriwayatkan Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Menurut riwayat Imam Baihaqi, ini riwayat Imam Baihaqi, hadisnya Nabi mengatakan seperti ini: air itu suci dan mensucikan kecuali bila berubah baunya, rasanya atau warnanya karena kemasukan najis. Nah, masukan najis itu yang menjadikan air tadi najis. Fahimtum? Dikit lagi hadis yang kelima. Hadis yang kelima, wa an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabatha wa fi lafdhin lam yanjus, akhrajahu al-arba'atu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakimu wa Ibnu Hibbana. Yang artinya dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Jadi Abdullah dan Umar dua-duanya sahabat. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila air telah ada 2 kula, ia tidak mengandung kotoran. Dalam suatu lafal hadis, tidak najis, dikeluarkan oleh Imam 4 hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Hakim dan Ibnu Hibban. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang. Siapa 4 orang? Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah.
Nah, jadi air yang sudah sampai 2 kula tuh kayak di bak kamu tuh, bak apa namanya itu? Bak yang ada di Uduan situ. 2 kula lebih. Berapa 2 kula itu? 217 liter. Kalau 16 liter itu masih toleransi. Sebenarnya 217 liter. Kalau yang mengatakan 216 ya masih toleransi. 217 liter. Kalau air tersebut tertampung dalam satu wadah, kemudian kejatuhan najis, tahi cecaka, tahi kodoka, tahi tikuska, tetapi airnya tidak berubah, warnanya tetap jernih, baunya tetap bau air, rasanya tetap rasa bau jernih, maka air itu tidak najis. Cukup diambil tahi cecak tadi atau tahi tikusnya atau tahi kodoknya, diambil, dibuang, airnya menjadi suci atau tetap suci. Tapi sebaliknya yang kita sebutkan hadis tadi, apabila ada air yang 2 kula atau yang kurang dari 2 kula, kejatuhan najis, tahi cecak umpama 10 biji masuk tahi cecak, lalu berubah warnanya jadi hitam, rasanya pahit-pahit karena ada tahi cecak, warna apalagi baunya bau tahi cecak hapak, maka air ini hukumnya menjadi najis. Kenapa? Karena sudah merubah bau atau rasa atau warnanya, apalagi tiga-tiganya. Mudah dipaham kira-kira? Nah, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan air tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.